Katanya, nama Songnam di Korea adalah nama maskulin yang biasanya diberikan kepada anak laki-laki. Tapi entah apa alasan orang tua Songnam ketika memberikan nama itu kepada anak perempuan mereka. Mungkin mereka ingin Songnam bersikap lebih maskulin bukan feminin? Entahlah. Yang pasti, Songnam memang anak yang berani bersikap juga berani bicara, keras kepala, mandiri, dominan juga nekat. Karena kecerdasannya, dia berhasil mendapatkan beasiswa dan kuliah di sebuah universitas bergengsi di Korea Selatan. Menginjak usia dewasa, Songnam sama seperti wanita-wanita lainnya merindukan jodoh. Dan jodohnya ternyata datang dari jauh, dari Amerika, seorang pria bernama John Lisowski yang sedang bekerja di Korea Selatan. Mereka berkenalan dan saling tertarik. Songnam suka dengan John yang cerdas dan punya karir bagus sebagai seorang engineer. John yang santai dan pengalah suka dengan sosok Songnam yang cerdas, independen, dan pemberani. Pada 1983, keduanya menikah. John memboyong Songnam ke Amerika. Mereka tinggal di Aurora, sebuah kota berpenduduk tak lebih dari 200.000 orang yang terletak di negara bagian Illinois, Amerika. 5 tahun setelah menikah, pada 1988, anak pertama mereka Victoria lahir. Disusul 2 tahun kemudian Christine, anak kedua, yang lahir tahun 90. Lengkap sudah kebahagiaan Songnam dan John dengan kehadiran 2 anak, ditambah lagi karir John semakin sukses. Mereka membeli rumah besar di kawasan mahal di kota Aurora. Tapi mereka tidak bisa berlama-lama tinggal di rumah itu karena pekerjaan John yang berpindah-pindah. Rumah itu pun disewakan dan John sekeluarga pindah ke Australia, lalu New Zealand dan Korea Selatan. Pada 2001, mereka kembali ke Amerika. Karena rumah mereka masih disewakan ke orang lain, maka untuk sementara mereka menyewa sebuah rumah yang lokasinya tidak jauh dari rumah milik mereka. Kembalinya keluarga Lisowski dari penugasan di luar negeri disambut tetangga dengan memberikan kue sebagai ucapan selamat datang. Sebagai ucapan terima kasih, Songnam dan kedua anaknya, Victoria dan Christine, melakukan kunjungan balasan ke rumah tetangga. Tetangga sangat terkesan dengan keramahan Songnam. Begitupun kedua anaknya, Victoria dan Christine, tampak santun dan bersikap lebih dewasa dari usia mereka. Sebagai ibu, Songnam tampak bangga dengan kedua anaknya yang berprestasi termasuk pandai bermain piano. Victoria kemudian dikenal sebagai babysitter favorit bagi anak-anak tetangga. Dia sangat bertanggung jawab dan suka anak kecil. Tidak terasa setahun sudah keluarga Lisowski kembali tinggal di Amerika. Songnam dan John semakin sibuk. Songnam mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah tangga, juga mengelola toko miliknya yang menjual hadiah dan permen. Sedangkan John tak kalah sibuk dengan pekerjaannya. Dia kerap ditugaskan ke China. Pada Kamis 5 September 2002, Songnam menerima email dari suaminya John yang saat itu sedang bertugas di China. Dan hari itu menjadi hari yang sangat menyakitkan bagi Songnam. John mengatakan dirinya sudah punya kekasih di China. Dia ingin bercerai dengan Songnam dan membawa anak-anak pindah ke China. Betapa murka Songnam. 19 tahun sudah mereka menikah dengan 2 putri cantik yang menginjak remaja. Mengapa John tega mengkhianatinya dan mencampakkannya setelah bertahun-tahun dirinya menjadi istri sekaligus ibu yang baik? Siapakah wanita yang jadi gundik John itu? Cantikkah dia? Mudakah dia? Songnam melihat dirinya di depan cermin. Usianya kini sudah 40-an. Dia tidak semenarik dulu lagi. Mungkin John sudah bosan padanya. Songnam sakit hati. Mendidih darahnya membayangkan John dan kedua anak mereka beserta si gundik hidup bahagia bersama di China, sedangkan dirinya terpuruk sendirian, terlupakan dan terbuang bagaikan sampah. Tapi Songnam berusaha menenangkan diri. Dia bertekad jika nanti John pulang, dia akan menyambut suaminya sebaik mungkin. Dia tidak akan marah, tidak akan protes, dia akan tersenyum, dia akan melayani John sebaik mungkin. Dan demikianlah sebelum Natal, John kembali dari penugasan di China. Victoria dan Christine yang sudah sangat kangen gembira menyambut kepulangan ayah mereka. Songnam juga menyambut sang suami dengan sukacita. Ayo kita dinner di luar, Songnam mengajak John dan anak-anak. Mereka pun bersantap di luar, suasana sangat menyenangkan. Usai dinner mereka kembali ke rumah.
"Yuk kita main family games," ajak Sang Nam lalu menyediakan snack dan minuman bersoda untuk suami dan anak-anaknya. Suasana sangat ceria. Sang Nam tertawa renyah saat mereka bermain games. Malam semakin larut. John masuk ke kamar kerjanya, sedangkan Victoria dan Christine masuk ke kamar tidur mereka di lantai atas dan terlelap. Besok 25 Desember 2002, Natal akan tiba dan kedua remaja itu tidak sabar menyambutnya. Mereka tidak tahu Natal kali ini akan jadi Natal berdarah yang tak akan pernah mereka lupakan sampai kapanpun. Begini ceritanya. Natal tiba 25 Desember 2002 menjelang pukul 8 pagi. Victoria dan Christine terbangun dari tidur mereka mendengar bunyi letusan. Sebelum mereka sempat mencari tahu, tiba-tiba sang ibu Sang Nam muncul di depan pintu kamar dan mengacungkan senpi ke arah mereka. Tentu saja Victoria dan Christine terkejut. Apakah ini sebuah lelucon di pagi Natal? Tapi tidak mungkin sebab wajah ibu mereka tampak mengerikan. "Maaf, sekarang saatnya untuk mati," kata Sang Nam dingin. Sang Nam kemudian mengisi peluru senpi, lantas mengacungkan senpi ke arah si sulung Victoria yang berusia 14 tahun. Dia tembak anaknya itu beberapa kali. Victoria dan Christine menjerit. Saat Sang Nam kembali sibuk mengisi peluru, si bungsu Christine yang berusia 12 tahun langsung berlari keluar kamar dan berhasil menelpon petugas 911. "Ibuku menembak kami, segera datang." Sang Nam tak membiarkan Christine lolos begitu saja. Dia memburu anak bungsunya itu dan melepaskan tembakan. Tapi Christine berhasil lari kembali ke kamar tidur untuk melihat kondisi kakaknya yang tertembak. Sang Nam terus memburu dan melepaskan tembakan ke arah Christine. Christine tertembak 3 kali di dada dan lengan. Begitu melihat Victoria di kamar, Sang Nam kembali menembak anak sulungnya itu sehingga total Victoria menderita 5 luka tembak di dada dan tangan. Tapi Victoria dan Christine masih bernafas dan tidak menyerah. Dengan sisa tenaga mereka dorong Sang Nam keluar kamar lalu segera mengunci pintu. Tak lama kemudian pasukan 911 tiba yang terdiri dari 3 serangkai komplit yakni polisi, petugas paramedis, dan pemadam kebakaran. Christine melambaikan tangan minta tolong dari jendela kamar di lantai 2. Saat itu polisi mendengar bunyi tembakan dari dalam rumah. Mereka mendobrak masuk. Di lantai 2 mereka menemukan Sang Nam dengan 2 luka tembak di dada. Victoria dan Christine yang berada di dalam kamar tidur juga ditemukan dengan beberapa luka tembakan. Sedangkan John ditemukan tewas di meja kerjanya di lantai bawah dengan 1 luka tembakan di belakang kepala dan 4 luka tembakan di punggung. Sang Nam dan kedua anaknya segera dibawa ke rumah sakit. Ketiganya berhasil diselamatkan. Sang Nam mengaku dia telah menembak suami dan kedua anaknya lalu menembak dirinya sendiri. Dia tidak rela suaminya menceraikannya dan membawa anaknya ke China. Lebih baik mereka semua mati. Mengapa Sang Nam setega itu ingin menghabisi keluarganya? Apakah dia wanita malang yang sudah tak mampu lagi menanggung kepedihan dan rasa frustrasi atas perlakuan suaminya yang telah mengkhianati dan menyakitinya? Tidak, suaminya tidak pernah menyakitinya. Sebab selama ini Sang Nam lah yang selalu menyakiti suaminya. Sang Nam lah monster sesungguhnya. Bahkan anak-anaknya pun, Victoria dan Christine, takut padanya. Victoria dan Christine menangis saat tahu ayah mereka John tewas ditembak ibu mereka. Tapi mereka tidak peduli tentang keadaan ibu mereka yang mencoba bundir. Mau dia mati atau hidup, mereka tidak peduli. Victoria dan Christine hanya peduli pada ayah mereka yang begitu baik yang telah tewas dengan sia-sia di tangan si ibu monster. Selama ini tidak banyak yang tahu tentang perilaku kejam Sang Nam. Tetangga, teman, dan kerabat menganggap Sang Nam ibu dan istri yang baik. Ibu yang bisa mendidik anak-anaknya hingga jadi anak berprestasi, istri yang baik hingga bisa mendukung suksesnya karir sang suami John. Hanya John serta Victoria dan Christine lah yang tahu sifat Sang Nam sesungguhnya. Kejam, controlling, dominan, egois, narsis. Seluruh keinginan, aturan, dan perintahnya harus dituruti. Jika tidak, dia akan mengamuk. John adalah pria pengalah. Jika John menegur kelakuan Sang Nam, wanita itu akan murka.
Pernah saat mereka bertengkar, Song Nam melukai pipi suaminya dengan pisau. Saat itu John melawan dan mencengkeram tangan Song Nam. Song Nam yang melihat John berani melawannya segera memanggil polisi dan mengatakan suaminya telah menyerang dirinya. Hal-hal kecil bisa menyulut kemarahan Song Nam. Kedua anaknya selalu takut padanya. Setiap pukul 6 pagi, si sulung Victoria harus bangun berlatih piano. Bukan karena Victoria suka bermain piano, tapi karena paksaan dan ego Song Nam yang ingin dirinya sebagai ibu bangga dan dipuji karena memiliki anak yang berbakat dan berprestasi. Dengan sepotong kayu di tangan, Song Nam akan mengawasi Victoria berlatih piano. Sekali saja berbuat kesalahan, maka plak, kayu akan menghantam jemari dan badan Victoria. Pernah terjadi suatu kali Victoria dan Christine bertengkar hingga menyulut kemarahan Song Nam. "Minta maaf sekarang juga pada adikmu," perintahnya pada Victoria. Tapi Victoria menolak minta maaf karena menurutnya yang salah adalah Christine. Penolakan itu bikin Song Nam naik pitam dan menonjok Christine sehingga membuat Victoria shock. "Itu akibatnya kalau kau menolak bertanggung jawab, adikmu jadi korban," demikian hardikan Song Nam pada Victoria. Tak hanya itu, Song Nam juga pernah menghukum Victoria dan Christine berdiri di garasi dengan mengangkat kedua tangan ke atas dan membiarkan mereka melakukannya selama berjam-jam, sementara dirinya pergi begitu saja meninggalkan rumah. Pernah pula terjadi, Victoria dan Christine terlambat naik bus sekolah. Terpaksa Song Nam harus mengantar mereka ke sekolah dengan mobil. Karena kesal dan marah, Song Nam sengaja ngebut dan menyetir ugal-ugalan hingga kedua anaknya menjerit-jerit ketakutan, tapi Song Nam tak peduli dan malah tampak puas. Song Nam sengaja menyiksa anak-anaknya saat John bertugas ke luar negeri. Dia juga mengancam anak-anaknya agar tidak mengadu kepada siapapun. Karena sifat Song Nam yang buruk sekali, John lambat laun tak sanggup menghadapinya. Hubungan keduanya semakin renggang. Hingga kemudian John menyampaikan lewat email dirinya ingin bercerai dan sudah punya kekasih lain dan ingin anak-anak ikut dengannya. Song Nam merasa kalah. Dirinya telah kehilangan kontrol terhadap suaminya yang selama ini patuh dan mengalah padanya. Dengan egonya yang begitu besar, dia pun memutuskan membunuh suami dan anak-anaknya lalu bundir. Song Nam lalu merencanakan semuanya dengan rapi. Setelah menerima email John pada bulan September 2002, pada bulan November dia mengajukan surat izin kepemilikan senpi. Lantas pada 17 Desember dia membeli senpi lalu berlatih menembak. Dan tepat pada hari Natal, 25 Desember 2002, dia menembak John, Victoria, dan Christine sebelum menembak dirinya sendiri. Namun niat Song Nam gagal. Hanya John yang tewas, sedangkan dirinya dan kedua anaknya selamat. Kepada polisi, Victoria dan Christine menyampaikan kecurigaan mereka sehari sebelum Natal ketika mereka sedang bermain games bersama. Song Nam menyajikan minuman bersoda yang mencurigakan sebab Victoria dan Christine melihat ada bubuk putih mengendap di dasar gelas. Karena takut, mereka hanya minum sedikit, tapi ayah mereka menghabiskan minuman itu. Victoria dan Christine yakin ibu mereka sengaja membubuhi minuman dengan obat tidur agar dengan mudah bisa membunuh mereka. Sebab setelah minum, ayah mereka John bilang dirinya mengantuk. Persidangan kasus pembunuhan John serta penembakan Victoria dan Christine sempat tertunda sebab dokter jiwa yang memeriksa kondisi kejiwaan Song Nam mengatakan wanita itu belum siap menghadapi persidangan karena mengalami depresi, cemas, bingung, tremor, dan delusi. Song Nam yakin John dan kedua anaknya masih hidup dan sekarang tinggal di China dengan gundik John meninggalkan dirinya begitu saja. Dokter juga menemukan kondisi bahwa selama ini Song Nam alkoholik dan pada tahun 94, yakni sekitar 10 tahun setelah pernikahannya, dia pernah mendapat perawatan kejiwaan. Beberapa waktu kemudian setelah mendapat penanganan dokter, Song Nam dinyatakan layak disidang. Di persidangan, Song Nam mengaku bersalah. Meski dokter mengatakan dirinya mengalami gangguan mental, pengadilan tetap menjatuhkan hukuman 45 tahun penjara padanya. Selama di penjara, Song Nam tidak berubah. Dia arogan dan narsis, menolak bersosialisasi dengan napi lainnya. Dia terus menulis surat kepada anak-anaknya Victoria dan Christine, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa, seolah-olah dirinya tidak bersalah. Tidak sekalipun dia minta maaf. Isi suratnya selalu ceria.
Dearest Christine, selamat untuk kelulusanmu. Tuhan memberkatimu. Sukses untuk masa depanmu yang cerah. Kau adalah kebanggaanku. Dear Christine Quinn, apa kabarmu cantik? Semoga semuanya baik-baik saja. Hey beautiful, selamat ulang tahun. Kuharap hari-harimu berisi banyak hal baik. Victoria dan Christine tidak lagi mau berurusan dengan ibu mereka. Mereka tidak menganggap Songnam sebagai ibu lagi, melainkan hanya sebagai wanita yang melahirkan mereka. Mereka tidak mau menjenguknya di penjara, mereka juga menolak membalas surat-suratnya. Setelah 20 tahun berada di balik terali besi, Songnam akhirnya tewas gantung diri dengan spray di penjara. Victoria dan Christine tidak berduka, mereka justru lega. Karena sekarang Songnam tidak bisa lagi berbuat jahat terhadap orang lain. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.